Halo semua, salam jiwa cahaya. Oke, kembali lagi bersama aku Div dari Magic Diary 23. Kita akan membacakan pertimbanganmu yang perlu dilakukan menyambut tahun baru 2026. Oke, aku udah berdoa sebelumnya dan aku menarik intuisi. Ada 5 kartu di sini. Kalian bisa pilih salah satu, 2, 3, 4, atau 5-5-nya kalian pilih, silahkan aja. Terkadang kalian bisa ketarik ke beberapa kartu karena mungkin ada banyak sisi di kehidupan kamu yang perlu dijalani saat ini, ya. Yang lagi menimbang-nimbang, yang lagi galau ataupun gak galau untuk memastikan apakah ini udah bener atau enggak, ya. Pertimbanganmu yang perlu dilakukan menyambut tahun baru 2026. Seperti yang kita tahu, ini udah di penghujung tahun, ya. Mungkin banyak hal yang udah terlewati dan ada hal yang harus kita lalui untuk bisa menyambut tahun baru dengan lebih baik, lebih siap, lebih matang. Oke. Ini ada 5 pilihan kartu, silahkan dipilih. Kalau intuisi kalian masih kurang menendang, aku akan kasih batu-batunya di sini. Oke. Oh, batunya lebih satu. Yuk, mari dipilih. Pile nomor 1, pile nomor 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya intuisi kalian masih belum menendang juga, coba tarik nafas panjang lewat hidung dalam-dalam, oke. Lalu keluarkan lewat mulut sehabis-habisnya nafas kamu di perut dan di dada. Lalu ulangi sebanyak 3 kali, ya. Lalu coba dengarkan mana yang kayaknya geli nih di hati atau di tangan kalian atau di pikiran kalian gitu dari pile-pile ini. Atau kalau mau nonton semuanya ternyata semuanya memanggil, silahkan aja. Mungkin ini gak terlalu lama juga sih videonya. Lalu kalian bisa mempause dulu video ini kalau belum siap, karena aku akan lanjut ke pile nomor 1 yang ini, ya. Oh, oke. Biasanya kan dideketin dulu gini, ya. Silahkan nih. Pile nomor 1 batunya seperti ini. Ini gabungan ametis sama smoky quartz deh. Ini aku nggak tahu apa ini, seperti crackle quartz, tapi sebenarnya ini bukan batu, guys. Red jasper, ya enggak? Clear quartz. Dan di sini ada ametis. Yeay, silakan. See you on your reading. Halo, pile nomor 1, kalian yang memilih ametis dan ada smoky quartz-nya, ada clear quartz-nya di sini. Kalau dari energinya dulu yang bisa aku rasain di sini, kalian sepertinya banyak dari kalian yang habis merasakan banyak kesedihan, cukup banyak kesedihan, ya, belakangan ini di kalian. Terus kalian lagi bingung akan pertimbangan sesuatu hal menyangkut kesedihan kalian gitu. Kayak rasanya cukup berat, tapi kayak kalian harus mampu dan bisa, ya, melakukan ini. Banyak di sini dari kalian yang memiliki elemen air dan api. Mungkin nggak sesuai sama zodiaknya nggak apa-apa, tapi kalau kalian sesuai sama zodiaknya berarti makin resonate lagi. Oke. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Aries, Sagittarius, Aquarius. Feeling. Oke, nih.
Ace of Pentacles. Oke. Untuk file nomor 1, menyangkut dengan pertimbanganmu yang perlu dilakukan sebelum tahun baru 2026 adalah rezeki yang baru ya. Tawaran rezeki yang baru, mungkin rada sempet kayak toksik kah di pekerjaan lama, atau kurang nyaman lagi, atau pertemanan yang kurang stabil dan seimbang lagi, mungkin gonjang-ganjing sana sini, saling menggosip dan ya kurang sehat gitu. Nah, di sini kalian perlu mempertimbangkan mengambil jalan baru atau perjalanan yang baru dalam keuangan kalian. Bisa kalian tetap di situ atau kalian coba cari yang lebih nyaman lagi untuk kalian ya. Kalau kalian tetap di situ, kalian bisa mempertimbangkan tawaran-tawaran baru yang ada, kayak bangun bisnis sendiri atau usaha sendiri kayak gitu, bisa mulai dicoba sebelum tahun 2026. Jadi kayak 2026 itu tinggal ngejalanin aja, jadi tahun ini udah dimulai gitu ya. Aku melihat di sini kalian itu punya kreativitas yang tinggi. Banyak di sini dari kalian juga ini pada parasnya cantik ganteng gitu ya. Terus kalian ini punya kreativitas yang tinggi, tapi rada ketutup gara-gara capeknya kehidupan kalian belakangan ini. Jadi kurang bisa mengembangkan rasa percaya diri akan kemampuan atau kreativitas kalian. Jadi ini yang bikin kalian kok lama-lama jadi sakit ya rasanya, kok kayak toksik ya, atau ya bikin sedih kamu tadi gitu. Ini perlu ambil langkah baru, tindakan baru untuk mengubahnya ya, mumpung belum tahun baru 2026, jadi kalian masih banyak waktu buat eksplorasi. Pertimbanganmu yang perlu dilakukan untuk menyambut tahun baru 2026. Wheel of Fortune. Ya, ada keberuntungan di sini berputar untukmu. Udah saatnya sih sedihnya itu diredakan dan masuk ke tahap baru lainnya. Ya, kayak semesta melihat, semesta menjawab, semesta menjaga. Oke, nggak pengen ngambil ini. Oke, bottom of the decknya. Oke, Page of Pentacles. Oke, mungkin ada juga dari kalian yang habis keluar dari pekerjaan lama secara mengundurkan diri, atau memang apa itu namanya, dikeluarkan ya, pokoknya berhenti dari kerjaan lama. Dan di sini tuh ada rezeki baru ya untuk kalian. Ini sesuatu tentang rezeki. Sebenarnya Wheel of Fortune ini, tapi ini bentuknya juga kayak Pentacles ya. Awal semua Ace 1 dari pekerjaan kalian. Ini juga Page 1 dari rezeki kalian. Jadi ini kalian masih ragu banget untuk mempertimbangkan buka usaha itu atau enggak, mulai bisnis itu atau enggak, atau memulai sesuatu ya. Sekarang kan banyak konten kreator gitu kan, konten kreator atau enggak. Ada juga yang apa ya, ada yang urusan kerjaan di bank juga bisa jadi ya. Yang ragu, ayo maju. Ini memang awal mula baru untuk kalian dalam hal pekerjaan ya. Pertimbangan kalian ini gak salah lagi, coba dilakuin untuk mengurangi kesedihan kalian dan kayak kalian bertindak lah untuk diri kalian yang lebih stabil. Queen of Cups ya. Berbesar hatilah, berlapang dada akan semua hal yang udah kalian alami dan kalian jalani. Itu udah cukup ya. Kalian udah menjadi queen di sini. Kalian belajar, berproses, bertumbuh di perjalanan sebelumnya atau yang sedang kalian pusingin ini. Dan sekarang kalian siap melangkah ke jenjang yang lebih baru, yaitu Seven of Pentacles. Apa yang memenuhi hatimu, itu yang akan bikin kamu happy, yang akan bikin kamu maju ke depannya. Bahkan jangan salah ya, kalau misalnya kalian mau memilih untuk masak-masak aja atau jualan makanan, ternyata itu lebih membuat hati kalian tuh happy gitu. Dan ternyata tercukupi juga, oh ternyata malah lebih dari UMR nih, kayak gitu. Jadi
banyak hal yang kalian takuti sebenarnya itu nggak nggak nyata gitu. Itu masih ketakutan-ketakutan dalam hati ya, kayak ya berhati-hati agar tidak salah melangkah. Tapi ternyata di sini pesan semestanya, tenang aja, kamu dilindungi, kamu dijaga, kamu ada di wheel of fortune di sini. Ketika kamu berani mengambil pilihan tersebut, itu akan aman dan ternyata surprisingly melegakan dan menghasilkan banyak uang. Di sini juga ada two of wands. Kalian masih beberapa masih menerka-nerka juga sih apa yang harus kalian lakukan selanjutnya. Oke. Pokoknya ya lihat sebanyak-banyaknya dari internet, dari HP kalian sendiri atau dari sekitaran kalian, teman-teman atau saudara, keluarga yang suka cerita ke kalian. Lihat, diambil esensinya, kalian cocok di mana ya, lalu jalani. Oke, nih. Diambil bekal pengalaman hidupnya. Diresapi, dipelajari, disyukuri. Itu akan menjadi bekal perjalanan kalian selanjutnya ya. Bakal cepet banget. Oke, Knight of Sword, lihat nih. Ini buru-buru banget sih tanpa kalian sadari. Tanpa kalian sadari, kalian tuh ragu banget di awalnya. Ini super duper sampai rasanya membanting-banting diri kalian, padahal nggak bener-bener membanting, kayak masih di pikiran aja gitu, takut ini takut itu bla bla bla, sampai bikin capek sendiri. Tapi ketika kalian udah keluar dari kepompong ini dan menjalankan apa yang memanggil kalian, kayak langsung buru-buru banget, semangat banget, soalnya semangat 45, karena ini yang kalian inginkan ternyata selama ini, dan jadinya cepet hasilnya pun cepat. Knight of Swords dan ada di Empress. Bagus, kalian mampu menciptakan apa yang ingin kalian ciptakan. Di sini kayak stabil materialnya, finansialnya, stabil dalam ya dunia fisik material ini, dan kalian juga dapat melahirkan bibit-bibit unggul, bibit-bibit baru. Jadi jangan salah, nggak cuma melahirkan anak ya, tapi melahirkan kreativitas, melahirkan karya. Itu juga kalian punya di sini dengan kartunya di Empress, Queen of Cup dan di Empress. Banyak di sini kalian lagi mengembangkan sisi feminim kalian, kayak nggak terlalu dilihat banyak orang, tapi kalian itu bakal berhasil dan sukses gitu. Bahkan orang tuh bingung, kalian tuh ngapain sih, kok bisa ya dia banyak duitnya tapi kayak nggak kelihatan aja lagi ngapain gitu, karena kalian mengambil dari sisi cara feminim bekerja. Jadi mau kalian cewek ataupun cowok itu tidak masalah, ini bacaan untuk seluruh gender ya, mau kalian 50-50 juga. Oke. Subur makmur ya, karena kenapa bisa jadi kayak sosok wanita dewasa yang udah siap menciptakan karya ini, karena kalian udah ngelewatin banyak rintangan juga sebelumnya ya, kayak yang aku jelasin di awal. Nih, kalian ambil Five of Sword-nya, kayak diambilin satu-satu si pedang-pedang ini, disusun kembali, dilayakkan, dan kalian mampu menciptakan yang terbaik untuk kalian jalani. Oke, aku akan mengambil oracle-nya. Invite help. Invite the divine to pursue you. Seriously, just say, I'm finally ready, God. Pursue me. Jangan ragu, minta pertolongan ke Tuhan kalau pas kalian udah siap ngelakuin ini yang lagi mau kalian kerjain, terutama dalam bidang keuangan. Ada juga yang emang pengen punya anak ya, itu melakukan berdoa dulu, kayak minta ke Tuhan, Tuhan aku udah yakin nih, ini deh pokoknya ya, aku yakinnya di sini, jadi sekarang tolong bantu aku di sini, terserah padamu. Kalau misalnya jalannya ternyata nanti harus belok lagi,
Yang pasti yang aku bisa lihat sekarang jalannya di sini, berarti aku harus bisa start di sini. Finishnya di mana aku serahkan kepadamu, aku percaya itu yang terbaik untukku. Jadi bilang ke Tuhan, aku tuh udah siap, tolong dukung aku, bimbing aku harus gimana nih, karena aku pengennya ini. Kayak perjelas apa yang kamu mau, apakah itu misalnya jualan aksesoris, jualan merchandise, atau kamu mau melukis, atau kamu mau menyanyi, apapun yang unik yang sebenarnya itu diri kamu banget ya. Minta bantuan ke Tuhan, aku udah siap disebut kata-katanya. Tolong bantu aku di jalan ini ya. Aku akan berlari loh. Nah, bottom of the decknya sacrifice. Sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusion, obsession, addiction, it's sacrifice to love. Jadi memang mungkin ada yang harus kalian sacrifice, pengorbanan ada yang harus kalian korbankan. Mungkin emang keluar dari pekerjaan lama atau pindah posisi, pindah bla 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 bla. Kayak ya ini harus disacrificein, tapi untuk sesuatu yang baru yang lebih nikmat dalam hidup. Dan oracle lainnya lagi, aku akan ambil 2 kartu. Oke, udah langsung keluar. Get more information dan remain positive. Oke, kalau masih belum ngerti caranya, peluangnya ini gimana, belajar. Jangan ragu sama apa yang kalian mau. Semuanya itu udah ada informasinya dimanapun. Sekarang kan internet udah cepet banget. Informasi gak harus dari buku, dari manapun juga ada gitu. Jadi, tapi hati-hati juga dalam mencari informasi. Pastikan itu informasi yang tepat sasaran. Lalu tetaplah pertahankan energi positif kalian, karena energi positif menarik yang positif, negatif ya menarik yang negatif. Jadi bangkit lagi, semangat lagi, ingat diri sisi positif kalian, lanjutkan, kerjakan untuk sebelum tahun 2026. Ayo cobain, kerjain ya. Oke, file nomor 1, thank you. Kalau misalnya mau di personal reading silahkan, dan silahkan juga follow aku di TikTok dan Instagram untuk lebih lanjutnya, atau mau personal reading denganku. See you on the next reading. Bye. Aku ngerasa ini ada protection dari Archangel Metatron. Yes. Bye. Halo, file nomor 2 yang milih Crackle ini. Oh my god, cakep banget ya. Aku merasa dari energinya kalian ini sebenarnya sungguh bersemangat dan bersuka cita, tapi siapa yang tahu kan kalau kalian punya kayak kepanikan tersendiri di dalam hal itu ya. Ada rasa-rasa ya pertimbanganmu sekarang yang perlu dilakukan di tahun 2026. Kamu juga orangnya fun, ceria, banyak di sini energi Gemini yang cukup meledak-ledak dan bahagia, cheerful, kekanak-kanakan gitu. Ada juga Leo, Pisces, Sagittarius, dan Capricorn yang Januari, dan Aquarius. Iya, Januari juga kan ya. Apapun zodiak kamu, silahkan aja nonton ini emang tadi kayak yang paling kuatnya gitu energinya. Tapi terlepas dari itu, ini untuk siapapun, dimanapun, kapanpun kalian melihatnya. Oke? Dan untuk file nomor 2, aku melihat kalian itu cukup bisa berpindah-pindah tempat. Banyak yang life path number 5 di sini. Ada yang 4, ada yang 6 juga. Dan sisanya terserah kalian sesuaikan life path-nya. Pokoknya energi yang suka berpetualang, energi suka ngulik sesuatu dan kayak harus merasakan semuanya itu sendiri gitu. Kayak kalian tuh banyak yang harus terjun langsung, nyemplung langsung, nyobain banyak hal dalam hidup ini. Hidup ini menyenangkan dan bikin kalian semangat tentunya. Banyak punya teman juga orang-orang di sini, tapi mungkin yang paling dekat ke kaliannya paling cuma 1-2 kayak gitu, tapi teman kalian banyak sebenarnya. Alright.
File nomor 2. Oke, Seven of Cups. Kalian dihadapkan oleh banyak pilihan ya di akhir tahun ini. Sebenarnya bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu gitu. Kalian banyak bisanya, banyak keinginannya. Ditambah lagi kan tadi kalian itu suka pekerjaan yang pindah-pindah, suka eksplorasi, pokoknya kayak harus terjun langsung gitu kan. Itu karena kalian juga cerdas, cerdik, terus bisa ngelakuin banyak hal, jadi nggak bisa dipatok. Oh iya, kamu cocoknya kerja di sini, hanya di sini saja, tidak bisa di tempat lain. Enggak gitu, kalian banyak banget yang bisa kalian lakuin, jadi kalian rada bingung harus gimana. Oke. Kartu tarotnya mana ya tadi? Tuh kartu tarotnya aja sampai lompat-lompat juga. Kudu ngulik. Oke. Untuk pesannya dari semesta melalui kartu tarot ini, ke bottom of the decknya The Sun tuh kan, energi cheerful, energi ceria. Kalian tuh energinya banyak, meskipun misalkan ya kalian sukanya tidur, tapi ketika kalian melakukan sesuatu itu lebih berkualitas, lebih fresh, lebih seger daripada teman-teman kalian yang lain yang nampaknya kayak energi mereka tuh banyak banget. Enggak, kalian ternyata lebih banyak daripada mereka. Tidak disangka-sangkakan. Makanya kalian bisa explore banyak hal dalam hidup ini, jadi nikmatin aja, memang perjalanannya seperti itu. Everything is fine tuh. Dibalik ini semua ada kadang kayak galau-galau gitu, aku harus ngerjain dari yang mana dulu ya, aku sukanya banyak, aku bisanya banyak. Six of Pentacles. Oke, di sini kayak dapat hadiah ya. Di saat kalian mempertimbangkan mau kerjain ini itu atau yang mana, tapi ada satu atau beberapa yang kayak dapat hadiah gitu dari apa yang kalian lakukan. Berarti itu yang harus difokusin dulu, itu yang beneran harus dipegang, harus dikejar. Nah sisanya dijalanin tapi slow but sure aja. Yang penting yang tadi yang kalian berasa kayak aha moment, yang kok cepet ya di sini, kok ini kayak hadiah ya dapetnya, kayak lancar aja di situ gitu. Nah berarti itu yang perlu untuk terus dijaga kestabilannya, kalian lakukan terus. Oke, di Hermit, jadi dengerin juga intuisi kalian memanggil ke yang mana ya. Kalau kalian rasa itu pas, itu klik, yang kayak hadiah tadi ya, tiba-tiba mungkin dapat sponsor atau ada orang-orang yang bantu kalian, atau tiba-tiba melejit begitu saja, atau kayak kayak aha momen aja, banyak yang berkesinambungan di jalan tersebut, tiba-tiba ketemu orang ini, ternyata nonton TV juga lagi ngebahas ini, pas lagi jalan-jalan kemana lihat tulisan itu, kayak wah, kayak sinkronisitas yang bertubi-tubi. Untuk file nomor 2 ini berarti hal itu memang yang harus kalian utamain ya, untuk kalian bisa terjaga dan stabil di situ. Sisanya terserah, tetap dijalanin tapi lebih relax. The Chariot, oke, kalian mampu menjalani ini dengan semangat ya. Six of Wands, dan ini nanti kalau dijalanin kalian bakal dapet hasilnya, memetik hasilnya sampai bisa dirayakan gitu, kayak untung banget aku udah mulai ngejalanin ini dari sebelum 2026, kayak aku udah mulai ngejalanin, jadi aman gitu, kedepannya tuh bisa dirayakan, bisa dinikmati hasilnya. Ya ini mau apapun itu sih, seperti karir, kayak ambil kuliah di luar negeri juga ada, ambil beasiswa, atau kayak apa ini, pernikahan. Jadi rame sih di file nomor 2, tapi kenceng juga yang soal pencarian kerja ataupun ya kegemarannya untuk misi jiwanya gitu. Jadi apa yang
memberikan banyak pertanda untukmu, itu yang harus dipilih untuk dilakukan. Karena ya jangan sepelekan pertanda, itu semua udah diatur gitu sama yang di atas. Oh berarti benar gitu. Jangan lupa berdoa juga ya, biar nggak takut dan ragu lagi, biar makin jelas lagi sih pertandanya. Oke, kita lihat kartu oracle-nya untuk file nomor 2. Nah, bottom of the deck-nya, let go. Ada hal yang perlu dilepaskan. Ya, mungkin ada hal yang kayak dari kepusingan tadi ada banyak pilihan. Mungkin ada beberapa yang perlu dilepaskan, gak semuanya harus dijalanin. Tapi tetap aja ngejalanin beberapa hal dalam satu waktu gitu. Tapi gak bisa maruk, gak bisa egois untuk ngambil semuanya juga, tetap harus dipilih rapatnya. Ini tuh udah kayak udah dipadetin lah, emang ini yang harus bisa dijalanin gitu. Yes ya, yes untuk pertanyaan kalian ya. Antara semua pilihan ini kalian kan ada satu nih yang kayak oh ini bukan, nah dijawab sama semesta ya. Yes, thank you semesta, Tuhan Allah. Oke. Oh my god, ada romance juga. Kita tidak membacakan khusus romance sebenarnya, tapi kartu romance-nya keluar, berarti di mana jalan yang memanggil kamu ini mengarahkanmu pada cinta sejati kamu. Untuk yang udah punya pasangan, berarti ya jalan yang memanggil kamu ini mendekatkan kamu dengan pasangan kamu, jadi kayak nggak banyak berantemnya, lebih solid, lebih sohib gitu. Karena mungkin kamu kan jadi nggak ngereok lagi gitu kan. Jadinya pasangan kamu juga ngerasa stabil gitu sama kamu, jadi semua aman. Dan untuk yang belum berpasangan, sungguh ya, kayak aku pengen bilang sumpah, sungguh ini akan mendekatkan kamu dengan kualitas pasangan yang sesuai untukmu, kayak yang sehat, yang beneran membantumu dalam perjalanan ini ya. Atau ini ada yang mau nikah sama si dia, beneran dia nggak si orangnya. Muncul kartunya ya, amin, memang dia orangnya. Oke. Lalu aku akan buka lagi oracle lainnya ya. Untuk kalian yang suka dengan readingan ini boleh like, comment, subscribe. Kalau misalnya kalian tertarik follow aku di Instagram atau di TikTok juga, aku bikin konten lainnya di sana. Kalau mau personal reading DM aku, oke? Ada WA-nya juga di sana. Lanjut. Look at this. Oh my god, hadiah reframe ya. Ya hadiah. Ini bottom of the deck-nya. Terus ini juga tadi kan aku kasih tahu ke kalian yang terasa seperti hadiah ya, kayak tiba-tiba ke up lah, energinya naik gitu ya. This is happening for me, not to me. Jadi kayak ini benar-benar udah dipersiapkan secara matang, bahkan mungkin dari sebelum kalian lahir gitu. Emang ini yang harus dijalanin, bukan yang kayak baru nih ini buru-buru dibuat buat kamu. Enggak, bukan hal yang baru masak baru matang gitu, bukan. Ini emang udah jalan takdir kamu lah ibaratnya gitu. Ini buat kamu, untuk kamu. Emang yang udah layak kamu lakuin, jalanin. Yang selama ini kamu cari-cari, akhirnya ketemu aha momennya ini sekarang, saat ini. Oke? Lakuin aja ya sebelum 2026. Jadi 2026 itu udah relax. Tapi kalau yang soal pernikahan ya nggak usah buru-buru ya, maksudnya kayak oke, terima dia lebih serius kayak gitu. Karena kan butuh waktu ya kalau soal pernikahan atau cinta. Ini lebih ke yang lain ya. Allowing, radical acceptance, say yes to reality in any given moment. So what's needed can come next. Ya, persilahkan, perbolehkan semesta untuk bantu kamu. Bolehkan energi ini untuk kamu terima, untuk kamu jalani. Oke. Companionship, romance.
Oh my god, ini beneran kalian bakal ditemenin ya dalam menjalankan hal ini. Kalian tuh gak sendiri. Banyaknya sih sama pasangan, atau yang belum ketemu pasangannya akan menemukan pasangan kamu di jalan ini. Jadi ternyata kayak 11-12 sama pasangan kamu juga ngerti apa yang kamu kerjain, apa yang lagi kamu perjuangkan ya, pendidikan atau apapun itu. Ada beberapa juga yang sama sahabat, sama orang yang disayang, tapi banyak banget ini yang bersama pasangan sejatinya gitu. Kalian menemukan pasangan sejati kalian di sini. Amin. Merinding. Gajah lagi kan, bijaksana. Oke. Udah ya. Allowing companionship. Oke. Seperti inilah bacaannya. Ya. See you in the next reading. Tadi aku udah kasih pesan-pesannya di awal. Aku takut memori aku nggak cukup. Jadi silahkan follow aku, oke? Bye. Halo, pile nomor. Kenapa aku jadi cadel ya? Halo, pile nomor 3 yang memilih batu red jasper. Kalau nggak salah itu ya namanya. Sorry kalau misalnya salah namanya. Pokoknya yang milih batu ini ya. Aku merasakan energi dari batu dan bacaan kalian kali ini. Kalian tuh orang-orang yang pemberani. Di sini banyak yang ada zodiak apinya, kayak di Sun Moon Rising kalian mungkin ada antara Aries, Sagittarius. Kok Libra nyempil ya? Libra. Ya, segitu dulu. tiga itu. Pokoknya yang zodiak elemen api dan sedikit zodiak yang elemen tanah kayak Taurus, Capricorn, Virgo. Leonya mungkin gak terlalu ke up karena aku ngerasa Leonya lagi kalem banget ya, Leo di tahun ini. Serasa nggak ada elemen apinya gitu untuk Leo tahun ini, tapi lucu sih, ini cuman sekedar informasi aja. Terus ini pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menyambut tahun baru 2026. Apakah itu pertimbangannya? Oke. Untuk kalian yang cepat mengambil solusi, cepat mengambil tantangan dan memilih arah ya. Kira-kira seperti inilah pesannya. Nine of Wands. Nah, belakangan kalian cukup memageri diri kalian karena mungkin di belakang itu rada sering kayak ditipu atau dipermainkan orang atau kayak diprank gitu loh, kayak zong. Udah buru-buru milih ini. Oke, ini set tapi kayak malah kayak gini kayak gitu. Jadi cukup membatasi diri belakangan ini, dan itu jadi pertimbangan gitu, kayak ini tuh sebenarnya ada tawaran bagus banget tapi takut ngambilnya, takut salah lagi. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, semuanya kan ada pelajarannya di situ, tapi nggak mau rugi lah. Oke. Mari kita lihat dari pesan tarotnya. Pertimbanganmu yang perlu dilakukan untuk menyambut tahun baru 2002. Oke, cukup banyak pesannya. Oke, deck bottom of the decknya ini kayak gini. Karena apa, emang sebelumnya itu cukup melelahkan dan bikin kalian capek, jadinya sampai kayak tewas gitu ya. Rasanya kayak udah gak pengen bangkit lagi. Tapi ini semua terjadi karena apa? Karena untuk menciptakan pribadi yang baru dalam diri kalian, untuk melahirkan diri kalian yang baru, yang lebih ramah terhadap kekuatan semesta gitu ya, untuk menyambut hal yang lebih indah di depannya sana. Makanya ini harus terjadi. Jadi ini adalah bacaan kalian untuk kalian yang baru bangkit dari kesakitan atau kepahitan hidup.
ya ini cocok banget untuk milih file nomor 3. Kalau nggak cocok bisa pilih file nomor lainnya mungkin, dan file nomor 3 juga boleh pilih file lainnya selain file nomor 3 ya. Di sini ada penguatan, langsung penguatan batin ya. Kalian cukup kehilangan diri kalian sendiri sebenarnya, tapi itu maksudnya untuk menemukan lagi diri kalian yang sebenar-benarnya. Kehilangan untuk menemukan gitu, kata-katanya bagus. Hilang untuk menemukan yang ternyata paling tepat, paling sesuai untuk diri kalian. Jadi misalnya kalian dulu happy-nya seberapa persen, tapi kali ini happy-nya akan lebih besar lagi. Jadi temukan kebahagiaan sejati kamu itu yang ternyata dulu kamu anggap happy. Kamu ada di situ, di kondisi itu atau melakukan hal itu, ternyata nggak se-happy itu dibanding diri kamu yang sekarang udah lebih kenal diri kamu lagi, dan kamu akan melakukan pilihan-pilihan hidup yang literally bener-bener itulah happy kamu di sana, bahagia kamu di sana. Oke. King of Wands kebalik ya, rada takut mempertimbangkan sesuatu karena masalah hidup yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. It's okay. Six of Swords diminta move on. Ayo ya, pertimbangan yang perlu kamu lakukan menyambut tahun baru 2026. Salah satunya adalah move on. Yes, benar. Pertimbangan kamu ya, terutama untuk yang soal pasangan, mungkin ada yang abis berpisah tapi kayak masih sayang, terus kayak bertanya-tanya sebaiknya move on atau enggak. Move on. Udah, move on. Ya, kita cari yang baru yang lebih fit atau pas untuk kamu, oke? Ini nggak harus tentang pasangan ya, ada tentang pekerjaan atau apa yang habis ditinggalkan gitu. Move on ya, bener, move on. The Hierophant ya, nanti dari move on ini intuisi kamu bisa bangkit lagi. Sekarang ya bisa dibilang emang cukup nggak intuitif ya, sekarang cukup menjauh dari diri kamu karena kamu banyak kesedihan dan merenggut diri kamu yang sesungguhnya gitu. Kayak kebahagiaan kamu yang tadinya benar-benar di flip, di switch jadi kebahagiaan yang baru gitu. Jadi emang lagi di masa-masa kayak rada suram karena nggak bisa terlalu menengok sebenarnya apa yang pengen aku lakuin sih gitu. Kayak kata hati kamu kayak rada ketutup, jadi kurang bisa kayak dulu lagi yang satset milih ini milih itu karena hati aku nih bener-bener berdebar-debar. Kayak hati aku say yes banget untuk ngerjain ini, makanya aku langsung terjun, langsung nyemplung. Nah kali ini kayak hati kamu juga hening gitu. Yep, Two of Swords. Oke, sorry terputus sebentar tadi bacaannya. Ada Two of Swords di sini. Kalian beneran kayak cukup lagi sakit hati, kecewa, ya, kayak bingung banget ini harus gimana lagi. Banyak dari kalian yang kayak udah males melakukan sesuatu gitu. Nah, tapi tenang aja, di sini kalian akan dibangkitkan lagi oleh energi yang ada ya. Asalkan kalian mau, kalian niatin, kalian bakal bangkit lagi jadi diri kalian yang lebih fresh, baru, dan siap melahirkan hal-hal yang lebih baik untuk kedepannya. Ada Page of Swords di sini ya. Hal baru itu akan tercipta. Oh, ada Three of Pentacles. Ternyata pas ya di sini kartunya. Ada The Fool kebalik. Pertimbangan itu ya yang kalian lakukan, kalian harus berani lagi menerima diri kalian apa adanya. Jadi berani ambil lagi meskipun ini seperti mulai dari awal, tapi itu nggak benar-benar awal, ini udah dijalanin dengan diri kalian yang versi baru gitu. Jadi ketika kalian berani memilih mengambil pertimbangan tersebut, ide atau kreativitas itu akan muncul. Jadi sekarang jangan ragu kalau ide atau kreativitasnya belum ada, tapi itu udah kepanggil banget sama sesuatu. Ya, jalanin aja.
dicoba dulu mulai satu langkah pertama, dan nanti kedepannya akan ngikutin gitu ya, jalan-jalannya akan terbuka satu persatu, kayak next stepnya apa bakal kelihatan dengan jelas. Jadi sekarang kayak ya semacam pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak takut untuk ngejalanin ini, tapi ini harus dijalanin langkah baru, langkah pertama kalian lagi, yang sebenarnya kalian udah punya bekal kok di dalam sana. Nanti tinggal dibantu dibuka sama Tuhan dan semesta gimana jalannya ke depannya bakal lancar. Oke? Kita lihat dari oracle-nya. Untuk pile nomor 3 seperti apa pesannya? Ya, aku langsung pengen ambil. Don't stop. Oh my god. Ya. Jangan berhenti. Oke? Meskipun ini rasanya kayak berat, menyakitkan, males berat banget si kaki ini untuk melangkah melanjutkannya, tapi ini kayak, dan ini serasa kayak langkah baru lagi gitu, tapi don't stop. Oke? Jangan berhenti, ini aman untuk dilakukan. Di sini ada kekuatan Archangel Raphael yang bantu kamu dari sisi kesehatan. Jadi kamu gak benar-benar sendiri ya di dunia ini. Tetap jaga kesehatan. Mental kamu mempengaruhi kesehatan kamu, makanya sekarang lagi dibangun lagi karena mentalnya sempat kegoncang kemarin. Jadi kesehatan kamu lagi diperbaiki. Jadi itu beriringan, kesehatan mental maupun kesehatan fisik beriringan. Diingetin lagi untuk sehat semuanya ya, makan makanan yang sehat, bergizi, makan makanan yang cukup, jangan kurang makan. Kayak ada romance di sini. Cintailah yang sedang kalian kerjakan saat ini, karena kalian udah memupuknya dari lama, menjalankannya dari lama, dan ketika harus seperti mulai lagi dari baru, tapi kalian perlu ingat lagi, ini kan yang sebelumnya emang kalian mau, kalian butuhkan, kalian cari. Jadi terima lagi cinta yang tak bersyarat itu yang telah kalian lupakan, mungkin karena kerasnya hidup, jadi kalian minta banyak hal. Nah sekarang itu udah reda ya, seperti kepompong, kalian tuh udah jadi kupu-kupu gitu, sekarang udah menetas, lahir baru, jadi phoenix lah ya, burung phoenix, lahir dari abu kalian. Jadi aman, kalian akan menciptakan situasi atau suasana yang lebih menyenangkan, yang lebih kalian cintai, yang sebenarnya kalian ingin lakukan. Dan ini juga ada yang menyangkut romance atau romansa ya, mungkin akan ada orang baru yang datang yang lebih baik atau signifikan, dan ada juga mungkin orang lama yang telah berubah menjadi sosok yang lebih baru, yang lebih fresh, yang dia tuh belajar dari kesalahannya dan dia berusaha tidak menyakiti kamu lagi gitu ya. Kalau kamu beneran yakin dia udah berubah, ya boleh diterima lagi. Kalau nggak yakin, nggak usah. Tapi sih kenceng pesannya untuk file nomor 3 ini, don't worry, ini berubah kok gitu, kayak dia semakin menjadi baik. Oke, dapat kartu limitless. See yourself open to receive in the most miraculous ways. The divine can use anything and anyone. Jadi jangan membatasi diri kalian, berkah itu bisa datang dari manapun, bahkan yang gak kalian sangka-sangka. Kayak wow, datang ya dari sisi itu, dari orang yang gak kalian duga, dari kejadian atau tempat yang kalian jalani, yang kayak keren banget, tiba-tiba dapet
Nih ya, si limitless tadi tiba-tiba dapet pencerahan di sana gitu, nggak sangka. Oke, jangan batasi diri kalian lagi, semuanya itu mampu kalian hadapi dan semuanya itu mungkin, keajaiban itu mungkin ya, walaupun udah terseok-seok seperti ini. Jangan membatasi diri, lepaskan diri kalian yang tadinya ini ya, Nine of Wands, kayak mau menjarakan diri sendiri, dan ini dapat kartunya juga kayak mau menjarakan diri sendiri. Lepaskan diri kalian ya, freedom. Oke, connect ya pesannya. I no longer want this fiery ring of resentment to block the good. Release me from its bond. Jadi ada sesuatu yang kayak mengikat kamu dan membuat kamu susah bergerak. Ini perlu dilepaskan. Kamu butuh keyakinan untuk kamu bisa freedom, bisa lepas, terbang bebas gitu. Perlu diyakini lagi, semua udah lebih aman karena ini udah jadi kamu versi yang terbaru, yang lebih tahu apa mau kamu dan kebutuhan kamu, dan kamu lebih tahu mana yang benar salah, baik buruk gitu. Jadi kalau kamu ambil sesuatu ini akan aman kok. Jangan lupa berdoa untuk memastikan dan meyakinkannya ya. Tuh, freedomnya keluar lagi ya, gambar burung sama. Yang satu ini true offering. Takes what can be an unbearable cross and returns it to love. Oke. Ya, ini benar-benar tawaran nyata yang gak perlu kamu takutin. Tawaran ini nyata, tawaran ini baru, tawaran ini akan mengubah menjadi cinta. Ya, kamu akan sangat suka ini ke depannya. Bisa kamu jalanin dengan benar-benar cinta banget. Cinta tanpa syarat kamu bisa kamu taruh di sini. Ya, ini bacaan untuk baca banyak orang dan banyak sisi juga ya. Berarti sesuaikan aja dengan kehidupan kamu yang lagi kamu laluin sekarang. Tapi ini beneran tawarannya tuh dari Tuhan gitu, dari atas, dari semesta. Karena kamu perlu bangkit lagi. Kamu gak bisa kayak tewas terus gitu, nggak bisa. Kamu harus bangkit lagi. Makanya di sini dikasih tawaran baru, ini kamu mau nggak, ambil nggak gitu ya. Pertimbangan yang perlu kamu lakukan untuk menyambut tahun baru 2026. Jadi cobain aja, everything will be fine ya. Don't stop. Kalau kalian suka dengan readingan aku, file nomor 3 ya, jangan lupa jaga kesehatan. Boleh follow aku di Instagram, di TikTok, sama Magic Derek 23 dengan konten-konten lain yang menarik juga. Kalau butuh personal reading bisa DM aku atau WhatsApp aku, di sana ada kontaknya. Oke, see you on the next reading, file nomor 3. Aku ngerasa betapa beratnya sampai tadi terhenti si videonya. Aku percaya kalian mampu menjalani ini dengan dan menerima diri kalian yang udah lebih baru, dan emang semuanya harus berubah menyesuaikan diri kamu yang lebih baru, yang lebih siap menyambut berkah Tuhan lainnya. Oke, see you on the next reading. Bye. Oke, pile nomor 4 yang memilih batu ini clear quartz kecil tapi kayak angel clip quartz ya. Oh my god, yang lompat. Baik, aku melihat kalian di sini banyak dari kalian yang orangnya penuh dengan kesabaran. Ya, banyak jiwa-jiwa yang sabar di sini. Sorry kalau ada suara gerasak-gerusuk kayak tadi. Juga batunya lompat atau gimana. Kalian sabar aja gitu, kayak udah tahu kalau hidup ini up and down dan harus dilewati dengan semangat terus. Oke, untuk pertimbanganmu yang perlu dilakukan menyambut tahun baru 2026, kita lihat The High Priestess. Oke, intuisi kalian beneran tajam banget di sini.
orang-orang dengan jiwa yang sabar dan penuh kasih sayang. Kalian udah tahu semuanya akan baik-baik aja karena intuisi kalian juga kuat, kalian terkoneksi dengan semesta. Ya, cukup dalam. Mari kita lihat dari tarotnya. Kebalik. The Judgment kebalik. Page of Swords. Oke. Queen of Wands kebalik. Six of Wands. Bottom of the decknya The Magician. Oh, luar biasa ya. Kebanyakan dari kalian pile nomor 4 ini pesannya kalian sukses, kalian berhasil untuk menerima diri kalian yang baru. Kalian sekarang udah lebih spiritual, kalian melewati dark night of the soul kalian ya, dan kalian menjadi manifestor sejati sih. Banyak di sini kalian yang udah koneksi sama alam, sama semesta, sama langitnya tuh kenceng. Jadi apapun yang kalian mau ini bakal terjadi gitu, bakal bisa kalian jalankan ya. Ada kartu Judgment di sini dan Page of Swords. Judgmentnya kebalik. Kalau kalian bertanya-tanya ini udah bener gak sih yang aku jalanin, kok kayak nggak terlalu jelas pertandanya apa, ini dikasih tahu di sini bener kok yang kamu jalani. Dan terkadang pertanda itu nggak kayak seabrek-abrek kelihatan clear nyata bla 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 gitu ya, tapi kadang pertanda itu dari hal simpel aja, kayak dari angel number, dari sesuatu yang kamu pikirin, tiba-tiba kamu dengerin dari lagu kamu. Jadi itu juga melatih kepekaan kamu. Untuk kalian pile nomor 4, banyak di sini yang sudah melakukan sesuatu yang kalian pertimbangkan tersebut. Kalian cuman perlu diyakinin sedikit lagi, bener gak sih apa yang aku jalanin? Dan jawabannya bener, karena kalian itu melakukan sesuai dengan intuisi kalian. Ini emang awal mula baru untuk kalian, masuknya masih awal mula baru, walaupun udah mulai dijalanin, tapi mungkin kalian masih di number 2 atau number 3 ya, angel number 2 atau 3 gitu. Jadi masih di step awal, tapi kalian punya kebijaksanaannya untuk menjalani ini. Jadi ini banyak dari kalian pile nomor 4 menonton readingan tarot ini untuk memastikan aja aku udah bener belum sih ngejalanin ini, karena kalian udah ngejalanin ya. Banyak dari kalian beneran udah tahu itu, dan emang itu yang lagi dikerjain ya. Di sini ada Six of Wands, ini kayak double yes, ini kebenarannya memang yang harus kalian jalankan, dan kalian akan menambahkan rezeki kalian di sana, menambah rezeki kalian di sana gitu. Ada kemenangan yang kalian dapatkan dari sana ya, kayak perjuangan tidak sia-sia. Dari ini benar-benar akan berkembang maju dengan pesat dan baik gitu. Ini bukan sesuatu yang sederhana dan stuck di situ, enggak, ini bukan. Ini sesuatu yang bertumbuh, ini sesuatu yang akan memajukan kamu, akan memuliakan namamu gitu ya. Kayak kamu bakal jadi orang yang lebih kuat, stabil, dan lebih berjaya gitu di sini tuh. Ya, ini bukan so-so yang hanya untuk latihan aja gitu, enggak. Ini pilihan tepat dan baik untuk perkembangan jiwa kamu selanjutnya. Ya, dijalanin aja, nanti semesta akan menuntunmu kemanapun kamu berada. Di situ kamu berada bersama semesta ya. Oke, ada Five of Wands. Di sini nggak terlalu banyak masalah karena memang udah ada untuk kamu. Jadi masalah-masalah lalu itu udah terlewati. Sekarang lebih lancar jalannya, kayak dibuka, bener-bener gerbangnya dibuka, dan kamu lagi jalan di tengah-tengah gerbangnya itu dan ngerasa kayak kok aman ya,
kok nyaman ya, ini bener gak sih gitu kan. Itu jadi bikin kamu berpikir, aman beneran kok ini. Tadi terbang sendiri ini kartu Archangel Raphael ya. Kalian beneran dituntun, dibimbing, kalian di blessing dan disembuhkan dalam perjalanan kalian memilih pertimbangan ini. Ya, semakin kalian menjalaninya, semakin kalian terhealing, semakin kalian sembuh, semakin kalian maju menjadi diri kalian yang lebih baik lagi. Ada devil di sini, hati-hati. Sorry kepotong ya videonya pas lagi ngomongin devil ini, habis kota, salah, habis memori. Nah, tadi jangan apa ya? Oh, jangan sombong akan pencapaian kamu ke depannya. Ini diwanti-wanti karena kamu beneran akan sukses di jalur ini. Semua akan aman, tapi kunciannya jangan sombong, jangan pamer, tetap rendah hati, oke? Jangan rendah diri ya, beda. Dan ya, pikiran-pikiran negatif thinking itu mungkin kadang keluar masuk, tapi kalian sadari itu bukan pikiran kalian yang sebenarnya, jadi kalian bisa mudah melepaskan pikiran negatif itu. Oke. Terus ada Three of Wands di sini. Tetap banyak belajar ya dari sekitar. Jangan ngerasa puas sama apa yang udah kamu punya atau apa yang udah kamu jalanin karena rasanya kayak lancar, kayak kok nggak ada penghalangnya gitu. Tapi jangan jadi bersantai ria gitu ya. Tetap belajar apa yang bisa kamu pelajari di sini. Mungkin ambil kursus atau baca buku atau pokoknya lihat-lihat dunia sekitar lah. Masih banyak kok, di atas langit ada langit gitu ya. Terus kita bacakan dari oracle-nya. Ya, kalian menciptakan dunia yang kalian manifestasikan selama ini. Dunia yang udah kalian pengen bangun dari kalian kecil, mungkin pengen punya impian hidup yang seperti apa. Nah, ini tuh kalian lagi diproses di perjalanannya. Jadi ini adalah pertimbangan yang sangat baik yang kalian lakukan. Itu remain positif ya, tetap ingat hal yang positif di hidup kamu apa, jangan sampai ketutup sama sama negatif thinking ya. Kuatin terus energi positif kamu. Oke, kita lihat kartu oracle lainnya. Opportunity, kan peluangnya di depan sana tuh beneran besar, bagus, dan ada. Kalian gak perlu ragu lagi, walaupun sekarang hasilnya belum kelihatan ya, tadi kartunya masih kebalik. Beneran di depan sana bakal dirayakan ya nih. Kartunya berhadap-hadapan, Six of Wands sama opportunity, oke? Terus jangan lupa jaga kesehatan kalian juga, luar dalam, kesehatan mental, jasmani ya, kesehatan fisik, kesehatan rohani kalian. Terus kalau butuh apa-apa, nanya sesuatu, tanya ke angel kalian. Jadi jangan lupa berdoa dan minta bimbingan selalu juga, oke? Mungkin kayak nonton tarot, dapet pengarahan atau pencerahan kayak gini juga kayak hasil dari doa kalian mungkin yang bertanya-tanya selama ini, oke? Ini dibantu dijawab melalui kartu-kartunya, oke? Dan ada satu oracle lagi yang bisa kita bacakan di sini. Grounded ya, jangan lupa grounding, jangan lupa ingat ke alam karena kalian bakal banyak download hal-hal baik di sana. Ya, many of the most evolved being on earth are regular folks living with joy, dignity, and courage. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak butuh yang muluk-muluk ya, sederhana aja kayak
seekor sapi, seekor burung, mereka hidup apa adanya menjadi diri mereka dan mereka dicukupkan gitu. Jadi kalian nggak perlu pengen yang gimana yang besar banget bla bla bla. Dari hal kecil yang kalian lakukan sekarang, dia tuh bisa jadi bola salju yang membesar ke depannya. Jadi stay strong, tetap percaya ini kalian ada di jalur yang benar, di jalur yang tepat. Oke, okay? Oh, ada guidance ya, kalian dituntun untuk melakukan ini semua yang sedang kalian kerjakan. Banyak dari kalian ya intuisinya tajam tadi ya, ternyata ini kayak koneksi sama malaikat kencang, sama higher self kencang gitu. Pokoknya jangan sombong kalau kalian lebih tahu dari orang lainnya atau kalian udah sampai di titik mana. Jangan sombong sama intuisi kalian ya, gunakan intuisi kalian juga untuk membantu orang-orang sekitar. When you make divine intelligence your foundation, ketika kamu membuat kepintaran divine ini, kepintaran semesta ini menjadi pondasi kamu, maka kamu akhirnya punya bintang yang meyakinkan untuk kamu ikuti gitu. Kamu bisa percaya akan hal ini. Ini semua aman, terbimbing. Ada bintang besar yang membimbing kamu, menjelaskan semua kalau ini jalannya, ini memang make sense. Kamu lakukan, kamu pilih. Pertimbangan panjang dan mantap sebelumnya udah terlewati. Kamu lagi menjalaninya sekarang ya. Banyak dari kalian sudah begitu. Grief ya, ini udah ngelaluin asam, pahit, manis, asin, garam. Tears are what happen when the ice in the heart melt. Okay? Kamu menangis karena kamu punya cinta kasih yang luar biasa. Dan ini menghealing kamu juga sekitar kamu. Jadi jangan salah, energi menangis itu menyembuhkan. Gak cuman kamu aja, tapi sekitaran kamu juga ikut kamu bantu sembuhkan. Karena kamu jiwa cahaya yang cukup grounding, yang cukup kuat kedekatannya dengan semesta. Okay? Dan ini adalah pilihan yang terbaik. Sekali lagi dijelasin. Benar-benar remind positif energi. Ingat lagi positive thinking kamu, energi positif kamu. Kamu melakukan yang benar. Okay? Jagalah kebenaran dalam hidup kamu. Jangan curang, jangan ngelakuin yang aneh-aneh. Tetap ada jalannya, tetap ada posisinya. Ingat lagi, hal kecil itu dapat menggelinding seperti bola salju yang membesar. Oke ya. Aparigraha literally means let everything that wants to go, go. And everything that wants to come, come. Oke, biarin aja. Kalau perlu meninggalkan sesuatu, melepaskan sesuatu sebelumnya, ini perlu usaha atau ini kayak perlu surrender, berserah, berpasrah. Tapi ini jalan baik yang perlu kalian jalani. Oke? Melepaskan itu nggak selalu buruk. Ini bisa berarti hal baru yang memang kalian harus terima dan jalani untuk lebih kuat, tegar, dan sesuai sama perjalanannya. Oke, thank you untuk file nomor 4 telah mendengarkan ini ya, meskipun naik turun nih si videonya kayak ada ini ada itu. Nah itu kan jadi banyak pertanda ya untuk kalian yang mencari pertanda ya, yang tadinya hidupnya slow-slow aja. Aku harap ini pertandanya sampai di kalian. Kalau suka silahkan follow, like, subscribe, dan bisa follow Instagram, TikTok aku juga. Ada hal menarik lainnya di sana. Kalian bisa ambil personal reading juga jika tertarik ingin di reading denganku, dengan kekuatan Tuhan dan semesta juga ya tentunya. Oke, makasih udah nonton sampai sini. See you on the next reading. Bye. Halo, file nomor 5. Pertimbanganmu yang perlu dilakukan menyambut tahun baru 2026. Oke, kalau aku lihat dari kartu dan batu yang kamu pilih, kamu tuh sebenarnya tipe penyembuh ya, kamu tuh healer. Dimanapun kamu berada, kamu tuh membawa kesan ketenangan, kenyamanan gitu. Orang-orang banyak yang nyaman dan tenang sama kamu. Terus ya cukup bisa dibilang kayak jiwa-jiwa yang bertugas lah ya, jiwa-jiwa yang cukup terpilih Allah gitu kayak.
Tapi kita nggak boleh besar hati atau berbesar diri akan hal ini gitu ya. Tapi jalan yang kamu pilih itu selalu di blessing. Banyak di sini yang nggak terlalu pakai free will-nya karena mereka tuh udah dijalurin banget, udah diarahin banget untuk arah hidupnya tuh seperti apa yang sesuai sama misi atau visi jiwanya. Jadi mungkin kalian kadang ngelihat orang sekitar kok bisa ngelakuin ini ya, ngelakuin itu ya dengan bebas. Tapi kalau kalian rasanya kayak mau ngelakuin ini langsung jeder, jelas gitu. Ini bukan. Terus mau ke sana, oh iya ini jelas ya, langsung kebuka jelas pintunya gitu. Jadi ya plus minus, tapi tentunya kalian akan selalu dijaga sama yang di atas, oke? Okay? Ametis bagus banget batunya ya, healer. Kalian penyembuh, oke? Okay? Eight of Swords ya kan, kayak apa? Kayak pesan yang aku jelasin barusan. Rasanya kayak kalian gak bisa kemana-mana, tapi tetap bisa gitu, tetap bisa explore. Cuman kalian itu diproteksi lebih, dilindungi lebih, biar kalian tuh nggak salah jalan, karena kalian tuh punya misi yang besar untuk kemanusiaan, untuk alam, untuk sekitar. Jadi bukan cuman sekedar materialisme aja, tapi di dalam hidup kalian juga ada spiritual yang harus ditumbuhkan oleh semesta, karena gunanya kalian adalah balance di dunia ini. Jadi punya misi yang spesial, dan ini pertimbangan kalian di sini. Mari kita lanjutin dari bacaan tarotnya ya. Banyak dari kalian mungkin yang mau mengambil misi-misi spiritual kalian, tapi penuh pertimbangan gitu. Salah satunya itu ya, misi healing, misi menyembuhkan, misi mengajar, misi mencari pengetahuan. Pokoknya apapun yang kalian tekuni saat ini itu gunanya untuk masyarakat luas gitu, bukan hanya untuk diri sendiri. Mungkin dari kalian kecil tuh kalian selalu bertanya, untuk apa ya aku dilahirkan? Apa ya gunanya aku di dunia ini? Itu pertanyaan kalian dari kalian kecil, dan 2025 ini kalian dibukakan lebih jelas lagi apa tujuan kalian tersebut ya. Jadi veil atau tudung-tudung yang menutupi kalian itu mulai dibukakan satu persatu, dan kalian makin jelas apa yang harus kalian jalani sebagai misi jiwa kalian. Oke. Okay? File nomor 5. Oh, 5 juga perubahan ya. Mungkin kalian yang tadinya ngejar materialis, hal-hal duniawi, mungkin sekarang mulai berubah. Kayak baru ketemu aha momennya di momen-momen ini untuk mengejar tujuan kalian hidup yang secara lebih spiritual. Ya, gitu. Oke, mari kita lihat pesannya lebih lanjut. Five of Cups ya, banyak yang ngalami grief atau perpisahan di sini. Sebelumnya kalian tuh banyak meninggalkan hal-hal yang udah nggak cocok lagi sebenarnya di diri kalian, meskipun kalian ngerasa kayak sakit banget ninggalin itu semua. Rasanya kayak ada ketidakadilan atau kayak yang kepaksa untuk meninggalkan hal itu, padahal itu bukan kepaksa. Itu emang udah takdirnya, harus udah lewat gitu, udah beres kalian jalani. Jadi emang harus terlewati, kalian harus bangkit sendiri-sendiri gitu ya. Jadi banyak dari pile nomor 5 ini yang udah lebih ikhlas, hatinya tuh benar-benar udah melepaskan masa lalu, kekecewaan gitu. Banyak di sini yang udah berserah ke Tuhan gitu ya. Kayak mulai menerima takdir, amor fati gitu ya, amor fati, asik, menerima takdir hidup ini apapun jalannya gitu. Queen of Swords ya, karena kalian tuh punya kebijaksanaannya sendiri di dalam diri kalian yang ini dia tadi ngeblur tah.
di dalam diri kalian. Benar. Aku nggak tahu kenapa ya ngeblur tadi pada awalnya ya. Dan tadi aku lagi ngomongin apa ya? Tapi yang jelas di sini tuh karena kalian itu jiwanya cukup murni ya, pure gitu. Pure seperti air pegunungan. Kalian rentan terhadap energi negatif. Jadi nggak cuma energi positif yang ada di sekitaran kalian, tapi yang negatif juga suka makan makanan energi kalian karena bikin kenyang banget gitu. Kenyangnya tuh bikin lama kenyang dan nikmat gitu rasanya. Jadi kalian hati-hati untuk selalu cleansing diri, selalu bersih-bersih ya, selalu berpikiran positif, penting banget biar kalian tidak belok dari jalan yang seharusnya dan malah mendengarkan energi negatif yang ada. Oke, tadi aku lagi ngejelasin Queen of Swords di situ. Ya, kalian punya kebijaksanaan dari dalam diri kalian sendiri yang sebenarnya nggak perlu dipertanyakan kepada orang lainnya. Cuman mungkin kadang kalian suka tanya ke orang cuman biar kalian ngerasa happy, ngerasa seneng, nggak ngerasa sendiri gitu. Padahal kalian udah tahu sih jawabannya apa, karena ini tipe-tipe kalian itu jiwanya yang udah tahu sebenarnya arah hidupnya mau dibawa kemana. Jadi pertimbanganmu yang perlu dilakukan untuk menyambut tahun baru 2026 kalian udah tahu ya. Kayaknya mungkin kalian gak perlu lihat bacaan tarot ini atau pesan semesta ini, gak perlu, ini cuman kayak bikin kalian happy dan makin yakin aja. Makanya tadi tuh sebenarnya aku berpikir ya, perlu gak sih sampai pile nomor 5 atau cukup 4 pile aja. Ternyata hasil readingannya pile nomor 5 itu sudah menemukan misinya atau jati dirinya sendiri atau apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Kalian tuh tinggal fokus jalanin apa yang udah terperintah atau terarah di hati dan pikiran kalian gitu. Kalian tuh kayak udah dapet perintah surgawinya gitu. Mantap. Ya, mungkin yang bikin kalian ragu itu ya ininya apa, keadaan zaman dulu yang naik turun. Tapi kan itu udah terlewati ya, sekarang udah lebih lancar kok keadaannya, tinggal dijalanin aja. Ada Nine of Pentacles ya, nggak perlu takut kekurangan untuk file ini. Meskipun hidup kalian unik, meskipun hidup kalian berbeda dari orang lainnya, tapi kalian itu kerjanya tuh bosnya langsung surgawi gitu, bosnya langsung Tuhan. Jadi apapun yang ada di hidup kalian tuh kalian dicukupkan dengan cara yang unik, yang berbeda dari orang-orang lainnya. Jadi jangan takut, jangan ragu, ada di jalan kalian, ada di posisi kalian ya. Pile nomor 5 ini pile yang cukup spiritual ya, sangat spiritual. Mungkin kalau nggak ada pile nomor 5, mungkin kalian pilih pile nomor 4 ya. Gitu, The Lovers. Di sini juga kalian mengerjakan apa yang sebenarnya kalian cintai, kalian sukai ya. Jadi pertimbangannya adalah di mana hati kalian memanggil. Itu adalah titik balik kalian untuk menerima diri kalian kembali dan menerima misi jiwa kalian yang harus kalian jalani. Dan di situ dimana kalian mencintai pekerjaan kalian, mencintai apa yang kalian lakukan, kalian juga mencintai pasangan kalian. Kalian juga akan bertemu dengan pasangan yang sudah diarahkan untuk kalian. Ya, di dalam misi kalian ini, kalian akan menemukan cinta sejati kalian atau apa yang kalian sebut itu cinta. Jadi pelajaran cinta ini juga akan kalian temukan di perjalanan kalian ketika kalian sudah selaras dengan misi jiwa kalian. Oke, pertimbanganmu yang perlu dilakukan menyambut tahun baru 2026 adalah selaras dengan misi jiwamu ya, adalah menerima semua hal itu yang udah kalian koneksikan ke alam, ke batin kalian, ke pikiran kalian, yang udah kalian yakin akan kalian lakukan. Itu memang yang benar harus kalian lakukan dan terbaik. Oke? Segala hal berat yang terjadi di 2025 ini memang kadang menggoncang kalian ya, membuat kalian gak yakin, tapi ini udah di titik akhir ya, udah di angka 10, ini udah di titik akhir.
sedikit lagi terlewati. Kalian aman, baik-baik aja. Emang kadang kerasa berat karena rasanya kayak jalannya sepi atau sendiri, tapi kan kalian juga yakin kan, kalian yakin kalian tuh gak sendiri, ada kekuatan yang lebih besar daripada kalian untuk menjalani ini. Kayak menyendiri itu bukan berarti sendiri benar-benar gitu. Kadang menyendiri itu adalah keseluruhan kalian gitu. Kalian menerima diri kalian lebih menyeluruh lagi. Yap. 9 boundaries kalian tuh punya energi yang baik, yang positif ya. Kadang di luaran ada hal-hal yang sebenarnya nggak cocok untuk kalian bisa sortir, nggak harus semuanya diterima gitu, bisa secukupnya aja, sebatasnya aja, segimana gitu, karena kalian ada sesuatu energi yang perlu kalian proteksi biar kalian tetap di jalannya, biar kalian dapat lanjut dengan aman, nyaman, dan sehat gitu. Jadi energi kalian ini perlu dilindungi, energi kalian ini perlu diproteksi. Kalian kalau nggak harus amat ketemu banyak orang ya nggak harus dilakukan, kecuali ada panggilannya di situ. Oke, jadi sadari sama kekuatan kalian, sama diri kalian mampunya segimana. Jangan memaksakan sesuatu yang bikin kamu capek ya. Ace of Cups, di sini kalian emang rata-rata mempunyai unconditional love ya, cinta yang luar biasa untuk sesama. Jadi kalaupun ada yang jahat ke kalian tuh mudah maafinnya gitu. Ini mah tinggal gimana kalian jaga batasan kalian, gimana kalian jaga boundaries kalian biar kalian nggak disakiti atau disalahgunakan energi baiknya ya. Queen of Wands, nggak salah lagi, kalian udah tahu sih apa yang harus kalian lakuin ya. Di sini juga ada Queen of Swords nya, di sini Queen of Wands gitu. Nggak perlu diketahui banyak orang, kadang kalian lakuin itu sendiri dan itu juga berhasil. Kadang kalau diketahui banyak orang jadinya kayak kalian capek gitu menerima energinya, karena kalian di sini rata-rata empat ya, nggak cuman empati tapi bisa ikut merasakan apa yang sekitar rasakan. Kalian tuh menyerap energi untuk menghealing kayak kucing gitu. Kalian tuh kayak kucing, dimanapun kalian berada kalian tuh serap, terus kalian olah jadi energi murni lagi gitu, karena diri kalian murni. Oke. Dan di sini ada Page of Pentacles. Apa yang kalian pilih, apa yang akan kalian jalani ini benar-benar menghasilkan sesuatu, nggak hanya secara spiritual atau untuk kebaikan orang sekitar aja. Oh my god, aku melihat di sini mungkin ada yang mau buka kayak foundation atau mau melakukan charity gitu ya. Ini nggak cuman sekedar itu, sekedar amal, nggak cuman sekedar amal, tapi juga ini memperbaiki kehidupan finansial kalian ya. Ada tawaran-tawaran bagus di dalamnya yang memperbaiki kehidupan keuangan kalian juga. Jadi kalian itu balance antara langit dan bumi gitu. Jadi nggak cuma ngejalanin perintah langit aja, tapi perjalanan di bumi ini kalian menjadi manusia ya. Kalian manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh teman, butuh bersosialisasi dengan orang lain. Oke, aku akan bacakan oracle-nya di sini. Yep, communicate clearly. Sampaikan dengan jelas dan pasti apa yang kalian mau, apa yang harus disampaikan kepada orang-orang sekitar. Jangan bikin kayak orang lain itu bingung atau pusing sama yang lagi kalian lakuin ini. Jelasin aja secara jelas dan pasti gitu sebenarnya apa yang kalian lakuin, biar orang di sekitar kalian itu bisa tenang. Mereka itu banyak nanya ke kalian tuh karena mereka peduli, perhatian ke kalian. Jadi kalian harus pengertian balik ke mereka, gimana caranya dapat berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan segala masalah dengan
baik dan tenang gitu ya, jangan pakai emosi. Tarik nafas dalam dulu sebelum melakukan komunikasi tersebut gitu. Jadi kalian tahu waktu yang tepat dan tindakan yang tepat ya. Perfect timing, yes ya. Kalian emang udah tahu mau melakukan itu. Pertimbangan kalian ini saat ini adalah perfect timing, makanya kayak jos banget lah gitu, energinya kayak luar biasa besar untuk kalian melakukan hal ini. Sayang banget kalau kalian abaikan, kalian tinggalkan, karena perfect timing gak selalu datang. Kadang ada waktunya belum waktunya gitu kan. Nah, ini kalau perfect timing berarti energinya udah kekumpul, perbekalannya udah ada, persiapannya udah ada, jalannya udah terbuka. Tinggal kalian lakuin aja apa yang mau kalian lakuin ini ya. Jangan ragu lagi. Ini pesannya aku sampaikan ya, dari semesta kita baca lewat kartu-kartu ini. Jadi kalau kalian bertanya atau ragu, nah itu mah cuman ragu semata doang. Kalian ngerti kok itu jawabannya ya. Kalau perlu kalian cari informasinya lagi. Tapi ini kartunya udah kebalik ya. Jadi sebenarnya kalian udah punya ilmu. Kalian udah punya ilmunya, kalian udah punya perbekalannya. Tinggal dilanjutkan aja. Ya, tetap merendah diri. Tapi kayak tetap pegang diri kalian, tapi jangan sombong gitu. Oke, jangan berkecil hati, tapi ya kayak padi yang menguning, semakin kuning dia semakin menunduk ya, semakin banyak tahu dia semakin menunduk. Oke. Jangan sombong. Ini aku shuffle kartu oracle tapi ke acak bolak-baliknya. Oke, pile nomor 5 kita dapat kartu oracle selanjutnya. Ada self love, oke, utamakan diri kalian sendiri dulu ya. Sekarang kunciannya adalah mencintai diri sendiri, makanya kalian mampu menghadapi pertimbanganmu kali ini ya. Karena kalian sayang sama diri kalian, maka kalian melakukannya ya, ini semua ada untuk kalian karena kalian sayang dengan diri kalian. Oke, ada divine abundance. Yeah, you were born to align with love's will. Follow the Tao and serve something beyond the ego. Learn to be abundant, not chase it. Belajar menjadi diri yang abundance tanpa mengejarnya. Tapi kamu memang abundance itu sendiri gitu. Nggak perlu kamu kejar-kejar, kamu cari-cari. Ya, kamu udah ditakdirkan menjadi diri yang memang abundance. Berkecukupan dari segala sisi, dari cinta, kesehatan, uang, spiritual, duniawi, semuanya ya. Bersiaplah untuk menerima. Okay? Every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. Okay. Ya, bersiap untuk menerima semua ini. Okay? Kartunya kebalik, mungkin ada dari kalian yang belum mulai menjalaninya karena masih banyak berpikir. No. Ayo, sekarang lakuin. Kalian akan menerima hadiahnya, inner guidance-nya, ya, divine plan-nya. Percaya aja. Right now, oh my god, sekarang ya, jelas banget tadi aku bilang sekarang. Stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You'll soon trust that nothing more will come than can be handled each moment. Kamu akan segera percaya bahwa ini semua akan terjadi baik di momen sekarang. Oke. Ungu, oke. Self-love tadi pesannya, let the wall fall that separates me from my own vulnerable inner child. I long to take
take care of myself like never before. Jadi gak ada lagi yang bisa misahin kalian, bahkan tembok-tembok tersebut telah runtuh dan menyatukan diri kalian lagi dengan diri kalian seutuhnya, dan kalian menerima pekerjaan ini, opportunity ini, atau peluang ini, peluang itu. Ya, pertimbanganmu ini kalian terima karena kalian menjadi diri kalian apa adanya di sini. Inilah yang memanggil kalian, ya. Percaya, faith, beriman. Kalian punya iman. Miraculously, amazingly, everything I need always come. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. Luar biasa. File nomor 5 ya, file terakhir. Paling ya, jos lah, kalian udah tahu misi kalian. Tinggal kalian jalanin aja dengan yakin, berani, dan percaya. God bless you selalu. Kalau kalian suka dengan readingan ini bisa membuat kalian tenang dan bersiap menyambut 2026 dengan baik. Silakan follow, comment, like, subscribe. Kalian juga bisa follow aku di Instagram dan TikTok sama Magic Diary 23 dengan pesan-pesan lainnya yang menarik untuk kalian lihat. Mungkin kalau butuh personal reading bisa kontak aku, DM aku atau WhatsApp aku, oke? See you in the next reading, file nomor 5. Good luck buat perjalanannya ya. Keren, kalian udah berhasil meninggalkan hal-hal yang udah gak pantas lagi untuk kalian, dan sekarang kalian siap menyambut hal baru yang super clear, super abundance, super punya iman yang kuat untuk menerima banyak energi positif yang akan datang. See you, bye.